لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan qabla kulli syai'in hayabina nashkuru syukran katsiran ilallah alladzi qad a'ta'na nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa minadh dhulumati ilan nur wa huwa nurul Islam. Perkenalkan, nama saya Zulfawati dari Universitas PGRI Madiun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Fisika semester 6. Saya berasal dari Dusun Jorong, Desa Milicinde, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Setiap manusia pasti memiliki minat dan bakat untuk mendukung mimpinya, sama halnya seperti saya. Saya memiliki minat dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang sosial humaniora, bidang pendidikan, bidang teknologi, bidang kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk bakat saya yaitu dalam bidang kepenulisan karya ilmiah, fotografi, maupun creative skill khususnya dalam membuat kue. Mimpi saya yaitu ingin menjadi tenaga pendidik yang profesional serta pengusaha yang sukses. Terlebih dari itu, saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dengan segala kemampuan yang saya punya, karena khairul linnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hambatan dan tantangan selalu beriringan dengan impian. Hambatan dan tantangan memiliki posisi yang sebanding dengan impian. Artinya, semakin besar impian kita, maka tantangan dan hambatan pun juga semakin besar. Apa hambatan dan tantangan saya untuk mencapai impian saya? Di antaranya yaitu yang pertama adalah waktu dan tuntutan. Sebagai seorang mahasiswa, pastinya dituntut dalam bidang akademik. Namun bagi saya tidak hanya itu. Tuntutan pada abad 21 menjadi tuntutan yang tersendiri bagi saya, yaitu skill development, di mana saya harus mengembangkan kemampuan saya untuk berorganisasi, berprestasi di bidang non-akademik maupun pengabdian masyarakat. Tidak hanya itu, saya juga harus membagi waktu saya untuk birrul walidain di tengah kesibukan saya. Yang kedua, yaitu mood yang berubah. Mood yang berubah karena banyaknya tekanan akibat tuntutan menjadi salah satu penghambat untuk mencapai target atau impian yang saya tentukan. Yang ketiga yaitu unexpected problem atau masalah yang tidak terduga. Terkadang kita tidak menginginkan masalah tak terduga datang pada kehidupan kita. Namun dari situ kita harus belajar untuk mengikhlaskan atau mencari cara lain agar target atau impian kita tetap terwujud. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, yang artinya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Lantas bagaimana cara saya mensiasati atas tantangan maupun hambatan untuk mencapai impian saya? Yang pertama berkaitan dengan waktu dan tuntutan. Pada dasarnya, tuntutan membuat kita untuk melatih, membuat manajemen waktu yang berkualitas sehingga kita mampu menjadi orang yang bijak dan profesional dalam menyikapi segala tuntutan. Saya mensiasatinya yaitu dengan menggunakan priority scale atau skala prioritas untuk menentukan manakah yang urgent untuk didahulukan. Selain itu, yaitu menggunakan checklist untuk mengetahui target apa saja yang sudah saya lakukan ataupun belum. Yang kedua berkaitan dengan mood yang berubah. Untuk mood yang berubah, saya mensiasatinya dengan meningkatkan kualitas asupan jasadiah maupun ruhiyah. Untuk jasadiah yaitu dengan olahraga, refreshing, ataupun memberikan asupan makanan yang bergizi. Sedangkan untuk ruhiyah yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita. Hablu minallah, hubungan kita kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Yang ketiga, berkaitan dengan unexpected problem atau masalah yang tidak terduga. Sebelum saya mentargetkan impian saya terbiasa untuk membuat
multiple planning, yaitu planning yang tidak hanya satu, sehingga ketika target saya yang pertama gagal dengan planning A, maka saya bisa mengantisipasi dengan planning B ataupun planning C. Terlepas dari apa yang terdapat dalam diri saya, di sini saya akan berbicara sedikit tentang kasus sosial dan bagaimana cara menanganinya. Coronavirus disease 19 atau biasa disebut dengan COVID-19 kini telah menjadi ancaman tidak hanya bangsa Indonesia, namun bangsa di seluruh dunia. Kasusnya kini melonjak tajam hingga banyak korban berjatuhan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian seseorang dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu melalui pandemi virus yang merebak saat ini. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ketika meninggal yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kasus sosial yang sekarang ini terjadi adalah adanya penolakan pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 oleh masyarakat akibat masyarakat takut terpapar virus COVID-19. Sangat miris, mereka yang dirundung duka justru ditambah dengan hal yang menyayat rasa. Lantas, bagaimana cara menanganinya? Yaitu dengan adanya edukasi kepada masyarakat yang digerakkan secara serentak dan saling menginformasikan kebenaran. Jangan menyebar informasi hoax yang justru menambah kekacauan, kekhawatiran masyarakat. Perlu diketahui bahwa jenazah pasien positif COVID-19 sudah melalui penanganan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan dengan standar protokol World Health Organization atau WHO, sehingga virus tidak akan menyebar. Langkah preventif ataupun promotif untuk mengajak masyarakat melakukan pola hidup sehat dan memberikan pemahaman tentang virus, penyebaran, serta bagaimana menanganinya menjadi salah satu cara agar kasus sosial seperti ini tidak terulang lagi. Mari menjadi warga masyarakat yang cerdas, bijak, dan beradab. I think that's all for me, and hopefully it will give some advantage for all of us. If there is a mistake, I ask forgiveness. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما